Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novali Ferdinand dari kelas MAN 2C dengan NIM 252-2012 dengan dosen pengampu Bapak Nanda Narendra Mufano, sarjana ekonomi, magister manajemen. Untuk materi yang akan dibahas ini berjudul Pengorganisasian Bisnis sebagai Pondasi Kewirausahaan dan Rencana Bisnis. Adapun tujuannya yaitu adalah satu, memahami pentingnya pengorganisasian sebagai pondasi dalam menjalankan suatu bisnis. Dua, menjelaskan peran struktur organisasi, pembagian tugas, dan koordinasi dalam mendukung efektivitas operasional perusahaan. Tiga, memahami hubungan antara pengorganisasian bisnis dengan proses kewirausahaan dalam membangun dan mengembangkan usaha. Empat, menjelaskan konsep bisnis model dan bisnis plan sebagai dasar perencanaan bisnis yang sistematis. Lima, menganalisis keterkaitan antara organisasi, kewirausahaan, dan rencana bisnis sebagai faktor keberhasilan suatu usaha. Berikut adalah gambaran umum. Yang pertama adalah pengorganisasian merupakan titik awal dalam menjalankan sebuah bisnis. Setelah seseorang memiliki ide usaha, ia harus mengatur seluruh sumber daya seperti manusia, modal, peralatan, dan waktu. Tanpa pengorganisasian, bisnis akan berjalan tanpa arah sehingga sulit berkembang. Kedua, ada struktur organisasi. Setelah proses pengorganisasian dilakukan, langkah berikutnya adalah membentuk struktur organisasi. Apa sih? Organisasi menjelaskan apa? Siapa yang memimpin? Siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan? Pada siapa karyawan harus melapor? Dengan struktur organisasi ini, setiap orang memahami posisinya sehingga pekerjaan menjadi lebih terarah. Ketiga, ada pembagian tugas. Setelah struktur organisasi terbentuk, setiap bagian diberikan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Tujuannya agar tidak ada pekerjaan yang saling tumbang tindih, tidak ada pekerjaan yang saling tabrakan, tidak ada pekerjaan yang saling terabaikan. Setiap orang fokus pada bidangnya masing-masing. Keempat, kewirausahaan. Setelah organisasi siap, barulah aspek kewirausahaan menjadi penting. Seorang entrepreneur bukan hanya membuka usaha, tapi mampu menciptakan inovasi, melihat peluang, berani mengambil resiko, dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Artinya, organisasi itu menjadi mesin, sedangkan entrepreneur adalah penggeraknya. Kemudian kelima, ada muncul peluang bisnis. Seorang entrepreneur selalu mengamati kebutuhan masyarakat. Dari kebutuhan tersebut, muncul peluang bisnis. Misalnya, masyarakat semakin sibuk, maka muncul peluang bisnis. Misalnya, makanan siap saji. Apa nih? Ada jasa antar makanan, laundry, atau aplikasi digital lainnya. Keenam, organisasi yang efektif. Peluang bisnis yang baik tidak akan berhasil jika organisasinya buruk. Sebaliknya, organisasi yang efektif mampu bekerja lebih cepat, meningkatkan pelayanan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Artinya keberhasilan bisnis tidak hanya bergantung pada ide, tapi juga pada kemampuan mengelola organisasi. 7. Bisnis model. Setelah peluang ditemukan dan organisasi siap, bisnis harus menentukan bisnis model. Apa sih bisnis model itu? Bisnis model itu cara sebuah bisnis beroperasi untuk menciptakan, menyampaikan, dan memperoleh nilai. Bisnis model ini menjelaskan apa, siapa pelanggan, produk apa yang dijual, bagaimana memperoleh pendapatan, bagaimana menciptakan nilai, siapa mitra bisnisnya. Mengapa penting? Bisnis model penting karena membantu pemilik usaha untuk memahami arah bisnis, mengetahui target pasar, menentukan strategi pemasaran, menghitung sumber pendapatan, mengelola biaya, dan menciptakan keunggulan bersaing. Tanpa bisnis model, bisnis mungkin memiliki produk yang bagus tapi tidak memiliki strategi untuk menjual dan mengembangkannya.
Dan yang ke-8 adalah bisnis plan. Setelah bisnis model selesai, langkah berikutnya adalah membuat bisnis plan. Bisnis plan itu adalah dokumen tertulis yang berisi seluruh rencana bisnis secara sistematis, mulai dari tujuan usaha, strategi pemasaran, struktur organisasi, kebutuhan modal, hingga proyeksi keuangan. Bisnis plan menjadi pedoman agar bisnis berjalan sesuai tujuan. Kemudian yang ke-9 ada implementasi bisnis. Tahap terakhir adalah implementasi. Pada tahap ini seluruh rencana sudah mulai dijalankan. Organisasi bekerja sesuai tugas masing-masing, strategi pemasaran mulai diterapkan, produk dipasarkan, keuangan kelola, kemudian dilakukan evaluasi agar bisnis terus berjalan. Jadi alur pembahasan kita dimulai dari bagaimana sebuah bisnis harus diorganisasikan terlebih dahulu. Setelah memiliki struktur organisasi dan pengembangan tugas yang jelas, seorang entrepreneur dapat memanfaatkan peluang usaha secara lebih efektif. Selanjutnya, peluang tersebut diterjemahkan ke dalam bisnis model dan bisnis plan sebagai pedoman pelaksanaan. Seluruh proses tersebut akhirnya diwujudkan dalam implementasi bisnis yang bertujuan mencapai keberhasilan usaha. Kemudian pengorganisasian bisnis. Apa sih pengorganisasian bisnis itu? Proses mengatur sumber daya, membagi tugas, menetapkan wewenang, dan mengkoordinasikan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuannya apa sih? Pembagian tugas yang jelas. Pembagian tugas berarti setiap anggota memiliki pekerjaan, tanggung jawab, dan wewenang yang sudah ditentukan. Dengan demikian, setiap orang mengetahui apa yang harus dikerjakan tanpa saling menunggu dan atau mengambil pekerjaan yang sudah menjadi milik orang lain. Kedua, ada koordinasi yang efektif. Koordinasi adalah proses menyelaraskan pekerjaan antar bagian agar semua bekerja menuju tujuan yang sama. Walaupun setiap divisi memiliki tugas yang berbeda, tetapi mereka tetap harus saling berkomunikasi dan bekerja sama. Ketiga, ada efisiensi kerja. Efisiensi kerja itu menyelesaikan pekerjaan dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sehemat mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil. Keempat, pencapaian tujuan organisasi. Nah, tujuan utama pengorganisasian itu adalah membantu perusahaan mencapai visi dan target yang telah ditetapkan. Semua aktivitas dalam organisasi diarahkan untuk mendukung keberhasilan bisnis. Kemudian ada struktur organisasi bisnis. Apa itu struktur organisasi bisnis? Susunan hubungan kerja yang menunjukkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam organisasi. Fungsinya apa? Membagi tugas, menentukan wewenang, mempermudah koordinasi, dan meningkatkan efektivitas kerja. Mengapa struktur organisasi itu diperlukan? Karena berisikan menjelaskan siapa sedang mengerjakan apa. Struktur organisasi membantu setiap anggota mengetahui tugasnya masing-masing. Dengan demikian tidak akan terjadi kebingungan. Kemudian menentukan alur wewenang. Struktur organisasi menunjukkan siapa yang memiliki hak mengambil keputusan dan kepada siapa karyawan bisa melapor. Ketiga, mempermudah koordinasi. Dalam sebuah perusahaan, setiap divisi saling bergantung. Oleh karena itu, struktur organisasi membantu memperlancar komunikasi dan kerjasama. Keempat, mendukung pencapaian tujuan organisasi. Tujuan akhir dari struktur organisasi adalah membantu perusahaan mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan pembagian tugas, wewenang, dan koordinasi yang jelas, pekerjaan menjadi lebih efektif, produktivitas meningkat, dan target perusahaan lebih mudah tercapai. Kemudian ada komponen utama, yaitu adalah pembagian tugas. Pembagian tugas ini adalah pembagian pekerjaan yang menjelaskan tugas masing-masing jabatan. Kedua, ada wewenang, adalah hak seseorang untuk mengambil keputusan sesuai jabatannya. Ketiga, tanggung jawab, yaitu merupakan kewajiban seseorang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan serta mempertanggungjawabkan hasilnya. Empat, koordinasi,
merupakan kerjasama antar bagian agar seluruh aktivitas perusahaan berjalan selaras. Kemudian di sampingnya ada eh, grafik dengan penjelasan singkat, yaitu ada yang pertama ada direktur, bertanggung jawab memimpin perusahaan dan mengambil keputusan strategis. Kemudian ada bagian produksi yang menghasilkan produk atau jasa yang akan dijual kepada pelanggan. Kemudian di sampingnya ada keuangan, mengelola pemasukan, pengeluaran anggaran, dan laporan keuangan. Kemudian di sampingnya lagi ada bagian pemasaran yang berfungsi mempromosikan produk, mencari pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Kemudian kita lanjut kepada kewirausahaan dan identifikasi peluang usaha. Apa sih entrepreneurship itu atau wirausaha itu? Adalah seorang atau individu yang mampu melihat peluang, berani mengambil resiko, dan menciptakan nilai melalui usaha yang dijalankan. Karakteristiknya apa? Percaya diri, kreatif dan inovatif, resiko berani diambil, berorientasi pada peluang, dan yang paling penting itu pantang menyerah. Yang pertama, mengamati kebutuhan pasar. Ini tahap pertama. Seorang entrepreneur harus mengamati apa yang dibutuhkan masyarakat, bukan langsung menentukan produk yang akan dijual. Kedua, menemukan peluang. Setelah mengetahui kebutuhan pasar, entrepreneur mulai melihat apakah kebutuhan tersebut dapat dijadikan peluang bisnis atau tidak. Ketiga, menganalisis kekayaan. Menganalisis kelayakan. Tidak semua peluang dapat langsung dijalankan. Oleh karena itu, entrepreneur harus melakukan analisis kelayakan. Contoh, apa modalnya cukup? Apa target pasar? Apa target pasarnya besar? Apakah lokasinya strategis? Apakah pesaingnya banyak atau tidak? Apakah usaha tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan atau tidak? Kemudian ada mengembangkan ide bisnis. Jika peluang dinilai layak, tahap berikutnya adalah pengembangan ide agar lebih menarik dan lebih memiliki keunggulan dibanding pesaing. Selanjutnya ada proses pengembangan bisnis. Selanjutnya ada proses pengembangan bisnis. Yang pertama yaitu adalah organisasi. Pengorganisasian merupakan fondasi awal membangun bisnis pada tahap ini. Perusahaan mulai mengatur sumber daya manusia, pembagian pekerjaan, wewenang, tanggung jawab, dan koordinasi. Mengapa dimulai dari pengorganisasian gitu? Karena sebuah bisnis tidak akan berkembang, nggak akan jalan kalau pekerjaan tanpa dilakukan dengan sistem yang jelas. Intinya pengorganisasian itu membuat bisnis memiliki fondasi yang kuat. Yang kedua itu struktur organisasi. Sumber daya yang diorganisasikan, perusahaan membentuk struktur organisasi. Siapa yang memimpin, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang melapor kepada siapa. Dengan struktur ini, setiap anggota memahami posisi dan perannya masing-masing. Ketiga, ada operasional yang efektif. Jika organisasi dan struktur organisasi sudah berjalan dengan baik, maka kegiatan operasional perusahaan akan menjadi lebih efektif. Artinya, pekerjaan selesai tepat, komunikasi lancar, pelayanan lebih cepat, kesalahan dapat minimal. Operasional yang efektif membuat perusahaan lebih siap untuk mengembangkan bisnisnya ke depan. Keempat, ada entrepreneur. Di sisi lain terdapat entrepreneur adalah seseorang yang mampu melihat peluang, menciptakan inovasi, berani mengambil resiko, membangun usaha. Peran entrepreneur adalah mencari kesempatan bisnis yang dapat dimanfaatkan. Kelima, ada identifikasi peluang. Setelah memiliki jiwa kewirausahaan, entrepreneur mulai mengidentifikasi peluang. Caranya, mengamati kebutuhan masyarakat, menemukan masalah, mencari solusi,
dan menilai apakah peluang tersebut layak untuk dijalankan atau tidak. Tahapan ini memastikan bisnis dibangun berdasarkan kebutuhan pasar dan bukan sekedar asumsi sendiri. Kemudian ada bisnis model. Jika peluang sudah ditemukan, langkah berikutnya adalah menyusun bisnis model yang menjelaskan siapa pelanggannya, apa nilai yang ditawarkan, bagaimana produk dijual, dan dari mana pendapatan diperoleh. Bisnis model ini menggambarkan bagaimana bisnis akan menghasilkan keuntungan. Kemudian ada bisnis plan. Setelah bisnis model selesai, dibuatlah bisnis plan, yaitu berisi tentang strategi pemasaran, operasional, struktur organisasi, kebutuhan modal, proyeksi keuangan, dan target bisnis. Bisnis plan menjadi pedoman agar bisnis berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Terakhir ada implementasi bisnis tahap. Terakhir adalah implementasi. Pada setiap ini seluruh rencana sudah jalan. Misal merekrut karyawan, membuka usaha, memasarkan produk, melayani pelanggan, dan mengevaluasi hasil. Disinilah seluruh konsep sebelumnya diterapkan dalam kegiatan bisnis yang nyata. Apa sih hubungannya antar konsepnya ini? Pertama, pengorganisasian menjadi fondasi dalam pengelola sumber daya. Artinya, sebelum bisnis berkembang, perusahaan harus memiliki sistem kerja yang jelas agar seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal. Kedua, entrepreneur menemukan dan memanfaatkan peluang usaha. Artinya, entrepreneur bertugas untuk mencari peluang yang berasal dari kebutuhan atau masalah masyarakat, kemudian mengubahnya menjadi peluang bisnis. Ketiga, bisnis model menjelaskan bagaimana bisnis menciptakan nilai. Artinya, bisnis model menjelaskan bagaimana perusahaan yang memberikan manfaat kepada pelanggan sekaligus memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir ada bisnis plan menjadi pedoman pelaksanaan dan pengembangan bisnis. Artinya, seluruh strategi dan rencana bisnis dituangkan dalam bisnis plan, sehingga perusahaan memiliki arah yang sangat jelas untuk menjalankan maupun mengembangkan usahanya. Ini merupakan salah satu studi kasus ya. Contoh yang saya ambil adalah UMKM kopi lokal. Awalnya nih, untuk awalnya, pemilik hanya bekerja sendirian. Jadi pemilik membeli bahan baku sendiri, pemilik membuat kopi sendiri, melayani pelanggan sendiri, mengelola keuangan sendiri, promosi sendiri. Jadi karena mungkin jumlah pelanggan masih sedikit, masih bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Tapi masalah mulai muncul ketika jumlah pelanggan mulai meningkat, pesanannya semakin banyak, kegiatan operasionalnya menjadi lebih kompleks. Apa yang akan menyebabkannya? Ya, masalahnya akan terjadi pesanan meningkat, pelayanannya lambat, stok tidak terkontrol, promosi tidak konsisten. Kenapa? Karena dalam meningkatnya konsumen atau meningkatnya eh, pelanggan dengan hanya bermodalkan satu orang, itu akan membuat situasi menjadi sulit karena kita harus mengurusin semuanya secara bersamaan. Pertanyaannya, mengapa usaha tersebut mulai mengalami penghambatan, permasalahan, pelayanan lambat, keuangan kacau, produksinya terlambat, promosinya lemah. Penyebabnya apa? Tidak ada pembagian tugas, tidak ada fungsi keuangan, struktur organisasinya nggak jelas, dan tidak ada divisi pemasaran. Bagaimana solusi untuk UMKM kopi lokal ini? Yang pertama yaitu bisa menyusun struktur organisasi yang dimana solusi pertama adalah membentuk struktur organisasi yang jelas. Sebelumnya semua pekerjaan dilakukan oleh pemilik sehingga operasional menjadi tidak teratur. Dengan adanya struktur organisasi, setiap orang bisa memiliki posisi dan peran yang jelas.
Dan yang kedua adalah menentukan job description. Setelah struktur organisasi terbentuk, langkah berikutnya adalah membuat job description atau pembagian tugas. Setiap karyawan harus mengetahui apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan pada siapa ia melapor. Ketiga, membuat bisnis model kanvas. Setelah organisasi tertata, perusahaan perlu menyusun bisnis model kanvas. Hal ini membantu pemilik usaha untuk memahami bagaimana bisnis akan berjalan. Keempat, menyusun bisnis plan. Setelah bisnis model selesai, langkah berikutnya adalah menyusun bisnis plan. Bisnis plan berisi tentang rencana-rencana lengkap, sebagai contoh strategi pemasaran, rencana operasional, struktur organisasi, kebutuhan modal, target penjualan, dan proyeksi keuangan. Kenapa penting? Karena bisnis plan menjadi pedoman agar bisnis berkembang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kelima, ada menentukan target pasar. Art- Artinya perusahaan harus mengetahui secara jelas siapa konsumennya. Contoh, jika target pasar adalah mahasiswa, maka harga dibuat terjangkau. Lokasi yang dipilih pasti dekat kampus. Promosi yang dilakukan untuk melalui Instagram, TikTok, dan lainnya. Karena menjalankan strategi pemasaran. Setelah mengetahui target pasar, perusahaan harus menerapkan strategi pemasaran yang sesuai, terutama promosi di media sosial, eh, program diskon, members, membership pelanggan, kerjasama dengan aplikasi pesan antar, kolaborasi dengan komunitas atau influencer lokal. Tujuannya apa? Meningkatkan jumlah pelanggan dan memperkuat citra merek. 7. Evaluasi berkala. Solusi terakhir adalah melakukan evaluasi secara berkala. Tujuannya mengetahui apakah strategi yang ditetapkan sudah berhasil atau masih perlu diperbaiki. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari dari materi ini adalah pengorganisasian merupakan fondasi utama dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan bisnis. Struktur organisasi yang jelas itu menciptakan koordinasi, efektivitas, dan efisiensi operasional. Entrepreneur atau wirausahawan berperan dalam mengenali peluang dan menciptakan nilai melalui inovasi. Bisnis model menjelaskan cara bisnis menciptakan, menyampaikan, dan memperoleh nilai. Bisnis plan menjadi pedoman dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis secara terarah. Ide yang baik memulai sebuah bisnis, organisasi yang baik menjalankannya, dan perencanaan yang matang mengantarkannya menuju keberhasilan. Oke, untuk sesi tanya jawab ini, adakah yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Dinal Harunal Rashid, NIM 2522162. Pertanyaannya, apa tujuan utama pengorganisasian dalam bisnis? Itu saja, terima Oke, kasih. ya. Baik, langsung saya jawab ya. Jawabannya itu karena untuk membagi tugas, memperjelas wewenang, meningkatkan koordinasi, dan membantu mencapai tujuan bisnis secara efektif. Itu jawabannya. Kemudian, ada lagi kah yang mau bertanya? Saya perkenalkan, nama saya Gal Ramadhani dengan NIM 2522013. Pertanyaannya, apa perbedaan bisnis model dan bisnis plan? Oke, saya langsung jawab. Bisnis model itu menjelaskan bagaimana cara bisnis itu menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan. Sedangkan bisnis plan itu menjelaskan rencana pelaksanaan bisnis secara rinci. Itu jawabannya. Oke, ada untuk presentasi kali ini mungkin dicukupkan. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.